Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neneng Dewi Nurhayati, NIM 12120200178. Video ini saya buat untuk menjawab pertanyaan ujian akhir semester Filsafat Ilmu. Selamat menonton. Pertanyaan pertama. Nah, dalam filsafat ilmu terdapat 3 aspek penting yang sering diperdebatkan dan menjadi fokus perhatian. Ketiga aspek tersebut, yang pertama ontologi, yang kedua epistemologi, dan yang terakhir metodologi. Ketiga aspek ini saling terkait dan saling mempengaruhi dalam filsafat ilmu. Ontologi membahas tentang apa yang menjadi objek penelitian, epistemologi membahas tentang bagaimana kita dapat memperoleh pengetahuan, dan metodologi membahas tentang cara konkret untuk memperoleh pengetahuan dengan menggunakan metode yang tepat. Pertanyaan kedua. Upaya manusia dalam mencari pengetahuan ilmiah dapat dijelaskan secara sistematik melalui metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan pendekatan yang digunakan untuk menyusun, menguji, dan memperoleh pengetahuan yang objektif tentang fenomena alam. Nah, adapun langkah-langkah untuk membuat metode ilmiah, yang pertama observasi, yang kedua perumusan pertanyaan, yang ketiga hipotesis. Hipotesis merupakan dugaan atau penjelasan sementara. Nah, yang keempat ada eksperimen, yang kelima ada analisis data, yang keenam ada kesimpulan, dan yang terakhir ada komunikasi dan replikasi. Nah, proses ini berulang secara terus-menerus dengan penelitian baru yang terus dilakukan dan pengetahuan ilmiah yang terus berkembang. Melalui upaya ini, manusia dapat memperoleh pengetahuan yang lebih dalam objektif tentang dunia yang melingkupinya. Selanjutnya, nah, untuk syarat pengetahuan ilmiah ada yang pertama objektivitas, yang kedua verifikasibilitas, yang ketiga metode ilmiah. Nah, di dalam metode ilmiah, pengetahuan ilmiah dikembangkan melalui penerapan ini. Yang keempat ada rasionalitas, yang kelima ada kritisme. Jadi di dalam kritisme, pengetahuan ilmiah melibatkan pemikiran kritis dan evaluasi yang ketat terhadap temuan, teori, dan interpretasi. Peneliti harus terbuka terhadap pengujian ulang, koreksi, atau penolakan terhadap pengetahuan yang ada. Nah, sarana dalam upaya pengetahuan ilmiah, yang pertama ada eksperimen, yang kedua observasi, yang ketiga survei dan kuesioner, yang keempat analisis statistik, dan yang kelima ada penelitian lapangan. Pertanyaan selanjutnya. Menurut pendapat saya, ilmu itu terikat nilai karena yang pertama, pengetahuan ilmiah tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial, budaya, dan nilai-nilai yang mempengaruhinya. Yang kedua, kesadaran akan nilai-nilai yang terlibat dalam membantu memahami dampak sosial dan etis dari penelitian. Pertanyaan yang terakhir. Jadi, perbedaan utama antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif dalam metodologi adalah pada jenis data yang dikumpulkan, metode analisis yang digunakan, dan tujuan penelitian yang dikejar. Namun, saya hanya akan menjelaskan dari sisi data. Jadi, pendekatan kuantitatif, datanya berupa angka dan statistik yang dapat diukur secara objektif. Data ini seringkali dikumpulkan melalui instrumen penelitian. Nah, sedangkan pendekatan kualitatif menggunakan data dalam bentuk kata-kata, gambar, atau observasi yang terperinci. Data ini seringkali dikumpulkan melalui wawancara, observasi, atau analisis dokumen. Sedangkan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, jadi pendekatan kuantitatif memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dengan cara bukti empiris yang kuat, memungkinkan generalisasi yang lebih luas dan memvalidasi teori yang ada. Nah, metode analisis statistik dalam pendekatan ini juga membantu dalam menguji hipotesis dan mengidentifikasi hubungan kasual. Nah, sedangkan pendekatan kualitatif, pendekatan ini memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dengan cara menyediakan wawasan mendalam dan memberikan pemahaman terhadap fenomena yang kompleks.